persiapan penyusunan sertifikasi untuk uji kompetensi fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa, pengembangan badan usaha milik desa, fasilitasi pengembangan badan usaha milik desa bersama atau BUMDesma. Jadi nanti monggo teman-teman kita belajar bersama, sharing pengalaman, sudah sejauh mana kelengkapan progres penyusunan portofolio untuk uji kompetensi yang sudah saya bacakan tadi. Baik teman-teman, untuk pendamping lokal desa khususnya di provinsi kami, di Provinsi Jawa Timur, akan dimulai upload portofolio secara soft copy yang dimulai di tanggal 20 nanti, 20 Oktober hari Kamis nanti. Kemudian untuk assessment sesuai jadwal yang kami terima di Kabupaten Trenggalek itu akan dilaksanakan di tanggal 25. Jadi hari Senin mendatang kami gelombang 1 akan mengikuti proses assessment di Provinsi Jawa Timur. Jadi keterkaitan dengan kesiapan penyusunan berkas-berkas khususnya di BUMDes akan kita perbincangkan atau kita sambelkan di sore hari ini. Nanti kita juga akan membuka langsung, jadi teman-teman yang sudah punya istilahnya apa, sudah menyiapkan berkas-berkasnya, kemudian ada kesulitan, kemudian ada pengalaman, monggo kita sharing bersama di forum ini. Nanti bisa langsung, tidak perlu kami mempersilahkan, bisa langsung open mic, jadi bisa langsung menyampaikannya di sini. Baik teman-teman, ataukah perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan, untuk teman-teman PLD dulu ya khususnya ini, terkait dengan uji kompetensi untuk mendampingi atau memfasilitasi perencanaan pembentukan BUMDes. Jadi ada di kode unit M.74 TPP 01.010.2, artinya merupakan uji kompetensi nomor 10 dari 22 uji kompetensi yang ada di SKKNI. Jadi apa saja elemennya? Elemennya pada waktu memfasilitasi pembentukan badan usaha milik desa atau BUMDesa itu elemennya ada 2 bagi kami, bagi tenaga pendamping lokal desa itu elemennya hanya ada 2. Kemudian dari 2 elemen itu, yang pertama adalah melakukan fasilitasi perencanaan pembentukan BUMDes. Jadi kami akan sharing terkait dengan kesulitan-kesulitan serta apa saja yang sudah kami siapkan selaku PLD dalam memenuhi uji kompetensi nomor 10 ini. Jadi sesuai dengan elemen pertama, kemarin ketika kita mengikuti BIMTEK sertifikasi, yang dipertanyakan ketika simulasi adalah apa saja yang sudah kamu lakukan ketika kamu memfasilitasi perencanaan pembentukan BUMDes. Jadi yang dipertanyakan itu. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan yang ditanyakan teman-teman pada waktu maju assessment juga itu juga. Jadi apa saja yang sudah kamu lakukan dalam proses memfasilitasi perencanaan pembentukan BUMDesa. Kemudian kalau kita lihat di elemen ini, di elemen fasilitasi perencanaan itu ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama adalah kebutuhan perencanaan pembentukan BUMDesa diidentifikasi sesuai peraturan. Kemudian yang kedua, data potensi usaha diidentifikasi sesuai peraturan. Dan yang ketiga, rencana pembentukan BUMDesa didokumentasikan sesuai peraturan. Jadi ini adalah elemen pertama ketika kita melakukan fasilitasi perencanaan pembentukan BUMDes. Kemudian buktimu apa ketika kamu sudah melakukan fasilitasi ini? Jadi kemarin ketika kita di BIMTEK untuk penyusunan APL 02 melengkapi bukti-bukti apa yang perlu dilampirkan yang bersifat relevan yang membuktikan bahwa kita sudah memfasilitasi perencanaan pembentukan BUMDes adalah dengan menunjukkan DRP mungkin salah satunya. Jadi pintu masuk untuk
bahwa kita sudah memfasilitasi desa dalam perencanaan pembentukan BUMDes adalah kita tunjukkan melalui DRP. Print DRP yang menunjukkan bahwa kita sudah memfasilitasi itu. Jadi kemarin ketika kita sertifikasi, itu titik kritisnya adalah bahwa meskipun BUMDesnya sudah terbentuk, misalnya di tahun 2021, tapi yang dimaksud dalam uji kompetensi ini bahwa pembentukannya itu sesuai dengan PP 11 dan Permendes 3. Jadi artinya sudahkah ada perdes baru, pembentukan BUMDes baru yang ditunjukkan melalui peraturan desa sesuai dengan PP 11 2021 dan Permendes PDTT nomor 3 tahun 2021. Jadi nanti teman-teman acuannya regulasi adalah itu. Jadi tindak lanjutnya apa yang sudah teman-teman lakukan? Mungkin ketika memfasilitasi perencanaan pembentukan BUMDes, teman-teman melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa dan direktur BUMDes. Jadi nanti teman-teman bisa menunjukkan foto kegiatan saat teman-teman melakukan fasilitasi itu. Kemudian mungkin juga bisa menunjukkan daftar hadir karena setiap pertemuan pasti ada daftar hadirnya, ataukah teman-teman mengisi buku tamu. Kalau memang teman-teman mengisi buku tamu pada waktu memfasilitasi ini, maka foto dan lampirkan di bukti yang relevan. Itu satu. Kemudian yang kedua, keterkaitan dengan fasilitasi perencanaan pembentukan BUMDes tidak lepas dari proses sosialisasi. Jadi teman-teman pasti sudah melakukan sosialisasi tentang Permendes PDTT nomor 3 serta PP 11. Itu dilalui melalui apa? Kalau dilalui sosialisasinya melalui Musdes, berarti ada surat undangan bagi teman-teman untuk menghadiri Musdes itu. Lampirkan di situ. Kemudian setiap musyawarah desa pasti ada berita acaranya, ada nutelensinya, dan ada daftar hadirnya. Lampirkan pada bukti yang relevan, posisikan keterangan hadir dalam daftar hadir teman-teman itu dilingkari. Jadi misalnya saya Hiri Purwaning Tias hadir dalam musyawarah desa sosialisasi terkait dengan perencanaan pembentukan BUMDes sesuai dengan PP 11, itu saya hadir di nomor absen 13 misalnya, maka tunjukkan daftar hadirnya saya ada di sini dari unsur PLD dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya mungkin bukti yang relevan yang perlu dilampirkan adalah ketika teman-teman memfasilitasi tentang perencanaan pembentukan BUMDes, itu kan jelas mensosialisasikan PP 11 dan Permendes 3. Jadi nanti lampirkan juga jika memang teman-teman menjadi narasumber, maka lampirkan juga materinya di bukti yang relevan. Tapi jika teman-teman hadir bersama PD, maka nanti bukti linearnya bisa gandeng dengan PD-nya, pendamping desanya. Jadi ditunjukkan di situ. Kalau memang teman-teman di situ memang hanya hadir mendampingi PD untuk mensosialisasikan proses pembentukan BUMDes dan sesuai dengan PP 11 dan Permendes 3. Kemudian bukti yang relevan kembali yang perlu dilampirkan teman-teman mungkin dari proses musyawarah desa tersebut dalam mensosialisasikan teman-teman punya RKTL atau rencana tindak lanjut. Maka lampirkan juga bukti itu bahwa misalnya setelah musyawarah sosialisasi teman-teman akan mendampingi musyawarah desa terkait dengan pembentukan perdesnya, kemudian mendampingi tentang penyusunan ADART-nya, maka buat RKTL dan lampirkan di sini di proses fasilitasi perencanaan pembangunan pembentukan BUMDes 5. BUMDes. Jadi bagi teman-teman pendamping desa, bukti yang relevan yang kita lampirkan dalam elemen melakukan fasilitasi perencanaan pembentukan BUMDes adalah bukti yang sesuai dengan yang kita laksanakan. Apa saja yang kita laksanakan? Kalau yang kita laksanakan hanya hanya berkoordinasi dengan pemerintah desa, buktinya apa? Ya itu. Jadi tidak perlu mengada-ngada atau memang melebihi batas dari fungsi kita selaku pendamping lokal desa. Kemudian selanjutnya, ini sudah ya, nanti kita bahas setelah ini. Tapi saya yakin teman-teman yang pendamping lokal desa pasti punya progres
sudah sampai di sini untuk menyusun portofolio persiapan sertifikasi sesuai dengan SKKNI. Jadi materinya semua sama, untuk pendamping lokal desa itu sama. Jadi apa sih peran kita ketika kita memfasilitasi perencanaan pembentukan BUMDes, apa yang sudah kita lakukan, dan buktikan kalau kita sudah melakukannya. Jadi kalau saya menyampaikan mungkin tidak ada yang rumit. Jadi selama kita benar-benar memfasilitasi itu, insya Allah kita tidak akan merasakan kesulitan yang berarti. Kemudian yang untuk elemen kedua di uji kompetensi nomor 10 adalah melakukan fasilitasi tahapan pembentukan BUMDes. Jadi tindak lanjut dari kita tadi waktu habis memfasilitasi perencanaan pembentukan BUMDes, kita akan membuat RKTL. Nah, gandeng dengan ini, dengan elemen yang kedua, yaitu melakukan fasilitasi tahapan pembentukan BUMDesa. Kemudian kriteria unjuk kerjanya apa? Sekali lagi kemarin dari setiap elemen kompetensi itu pasti ditanyakan oleh asesor. Apa yang sudah kamu lakukan selama mendampingi dan memfasilitasi dengan kriteria unjuk kerjamu. Jangan sampai melebihi dari kriteria ini. Kalaupun toh melebihi sebenarnya enggak apa-apa, tapi sudah di luar ini. Yang pertama adalah unjuk kerjanya bagi pendamping lokal desa, pembentukan tim pendirian BUMDesa difasilitasi sesuai peraturan. Artinya dalam membentuk pendirian BUMDes sesuai dengan PP 11 dan Permendes 3 itu ada tim yang menjadi tim penyusun atau tim pendiri. Kemudian yang kedua, peraturan desa tentang BUMDes ditetapkan sesuai peraturan. Jadi nanti jelas outputnya adalah perdesnya BUMDes sebagai lampiran bahwa ini loh bukti hasil pendampingan kita sampai terbentuknya perdes. Kemudian yang ketiga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes ditetapkan sesuai aturan. Otomatis nanti outputnya ketika kita mendampingi ini juga dilampirkan. Kemudian yang ketiga, kelayakan usaha BUMDes disusun sesuai jenis usahanya. Ini adalah berkaitan dengan program kerjanya BUMDes yang di situ lengkap sudah disebutkan tentang kelayakan usaha BUMDes yang disusun dalam program kerjanya BUMDes. Baik teman-teman, kalau kita cermati satu persatu keterkaitan dengan apa saja yang sudah kita lakukan, yang kita lakukan selama memfasilitasi tahapan pembentukan BUMDes. Yang jelas proses ini tidak cukup 1 hari. Kalau teman-teman proses fasilitasinya sampai 3 hari, ya enggak apa-apa. Berbulan-bulan pun enggak apa-apa. Jadi lampirkan di situ buktinya. Mungkin teman-teman bisa menyebutkan ini Pak, ketika kita mendampingi dalam membentuk tim pendirian BUMDes, daftar hadirnya ada, fotonya ada, outputnya ada, yaitu SK tim pendiri. Kemudian ketika kita memfasilitasi dan mendampingi BUMDes dalam menyusun perdes peraturan desa, itu pun bisa kita buktikan bahwa ini pada waktu menyusun peraturan desa kita dilibatkan dalam sebagai pendamping untuk memfasilitasi tentang draft penyusunannya BUMDes. Misalnya di hari Senin atau hari Selasa baru ditetapkan di hari Rabu misalnya. Kemudian melalui musyawarah desa. Undangannya ini Bapak, saya hadir di daftar hadir nomor sekian ini. Kemudian notulensinya juga ada, berita acaranya ada, outputnya berupa peraturan desa tentang BUMDes pun ada. Teman-teman lampirkan semua di bukti yang relevan. Artinya bukti yang relevan ini adalah bukti yang benar-benar sebagai pendukung bahwa kita sudah melakukan fasilitasi tahapan pembentukan BUMDes. Kemudian yang ketiga tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pasti teman-teman juga punya peran, pendamping lokal desa punya peran dalam mendampingi desa untuk menyusun ini. Kalaupun teman-teman tidak dilibatkan di desa, paling tidak teman-teman pernah berkoordinasi atau memberikan masukan untuk desa keterkaitan bahwa desa harus menyusun ADART sesuai dengan sesuai dengan PP 11 dan Permendes 3. Jadi nanti teman-teman tunjukkan
saat koordinasi ada fotonya, kemudian saat koordinasi pun ada daftar hadir, meskipun hanya dihadiri oleh pengurus BUMDes dan pemerintahan desa, maka teman-teman tunjukkan di bukti yang relevan. Jangan lupa outputnya adalah ADART, monggo nanti dibawa pada waktu assessment. Kami baru saja dapat info karena jumlah apa itu istilahnya perdes yang perlu kita lampirkan itu terlalu banyak. Barusan kami dapat info bahwa perdes bisa difoto atau di-scan hanya depannya saja. Tapi nanti pada waktu maju assessment yang hard copy perdes utuh itu bisa dibawa. Contohnya dari desa dampingan kami terlihat ya, perdes, ADART, kemudian program kerja ada dalam satu file. Kalau ini kita scan bersama, kita scan semuanya, tidak mungkin karena nanti akan pasti tidak bisa diupload karena terlalu besarnya apa itu istilahnya terlalu besar untuk kita upload. Akhirnya tadi dapat informasi bisa difoto ininya saja, tapi nanti pada waktu assessment bukti fisiknya semua di bawah. Jadi nanti foto yang urgent saja, misalnya di sini ada daftar hadir, foto hanya daftar hadirnya saja, kemudian di sini ada foto kegiatan masuk, tapi nanti dalam assessment ini disuruh di bawah. Jadi nanti teman-teman siapkan bukti pendukungnya, karena di bukti yang relevan itu salah satunya adalah dokumen pendukung. Apapun yang bisa mendukung bahwa teman-teman pernah memfasilitasi dan sudah memfasilitasi di setiap elemen alur tahapan uji kompetensi, teman-teman bawa. Karena nanti itu yang akan meyakinkan asesor bahwa kita benar-benar sudah memfasilitasi desa dan sudah ada outputnya. Bahkan ini keterkaitan dengan fasilitasi tahapan pembentukan BUMDes, kami pun minta hard copy maupun soft copy badan hukumnya. Jadi kami memfasilitasi sampai BUMDes itu mendapatkan badan hukum. Itu pun kami lampirkan untuk meyakinkan bahwa dalam proses pembentukan BUMDes kami keseluruhan sampai desa itu mendapatkan bukti sudah berbadan hukum. Kemudian yang kriteria unjuk kerja yang lain adalah terkait dengan kelayakan usaha BUMDes disusun sesuai jenis usahanya. Teman-teman juga bisa membawa program kerjanya, jadi nanti bahwa kelayakan usaha BUMDes itu disesuaikan dengan jenis unitnya BUMDes. Memang kalau di program kerja kan sudah lengkap, sudah keseluruhan. Jika memang BUMDes itu punya 4 unit usaha, maka masing-masing unit usaha pasti ada kelayakannya untuk keterkaitan dengan program kerja yang nantinya berkaitan pula dengan bagi hasil maupun pembiayaan untuk penyertaan modal BUMDes yang bisa didanai dari dana desa khususnya.